Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Generasi Optimal. Setiap zaman melahirkan sebuah generasi. Setiap generasi ada zamannya. Wow. Di luar lagi hujan. Quotes-nya selalu mantap ya. Quotes-nya ya. Oh ya, hari ini kita mau berdua ini. Kita Kolaborasi lagi nih. Kita ingin berdiskusi. Ya. Jadi bukan bukan pemaparan ya, tapi diskusi terkait penanganan overdosis atau pertolongan pertama pada overdosis. Oke, nama saya Amang dari Generasi Optimal Channel. Gue Ombuds dari Kulsak. Kita 15 menit ke depannya mau bahas diskusi tentang overdosis. Iya. Dan penanganannya untuk komunitas pastinya. Khusus untuk komunitas yang di luar sana yang mungkin perlu referensi, perlu bagaimana menangani overdosis dan apa sih overdosis itu ya? Iya. Jadi kata-kata overdosis. Ibu, yang disebut overdosis itu apa sih, Bu ya? Pertama sih yang secara gamblangnya keadaan di mana seseorang itu menggunakan zat yang dosisnya berlebih ya. Zat itu yang kita kondisikan ini adalah tentang narkotika ya atau narkoba. Narkoba ya. Artinya berlebih ya. Berlebihan ya. Pertama berlebihan pastinya. Terus toleransi untuk mengatasi zat yang masuk yang terlalu berlebihan itu tubuh tidak siap. Enggak siap ya menghadapi dengan kelebihan itu ya. Ya. Dan juga katanya saya dengar mereka yang baru pakai juga bisa juga ya. Bisa kalau tadi satu zatnya yang dipakai dosisnya berlebihan. Terus mungkin ada mix ya. Berapa zat yang dicampurkan, misalkan dia minum alkohol, terus dia pakai psikotropika, obat-obatan yang tersedia di daftar G kayak gitu. Terus dia mungkin juga pakai opiat juga. Udah banyak, udah 3 dimensi itu. Minum kopi campur teh manis juga nggak bagus juga ya. Nggak enak ya. Ya kopi ya. Kopi. Jadi kita ada di boleh kita infoin ya, kita ada di Warnus ya, Warung Nusantara. Warung Nusantara. Ini ada yang di Margonda tapi di Margonda. Jadi nongkrongnya enak nih sini, bisa ngopi. Dan sana bisa ada singkong yang menarik lah. Nanti kita makan ya betul. Mudah-mudahan karena gua kenal juga nih yang punyanya, bisa di endorse kali ya. bisa ya. Ya tadi kan di samping ada sebuah kelebihan ya, dan penggunaannya juga berlebih, dan mereka juga yang baru juga punya potensi juga overdosis sangat. Karena reaksi tubuh ya yang berlebihan ya, dan tidak siap toleransinya. Tantangannya salah satunya adalah capture atau data yang tersedia, baik itu di layanan kesehatan khususnya yang menangani itu. Sebetulnya banyak yang masuk ke UGD khususnya banyak, cuma pencatatannya itu dimasukkan ke kategori kegawat daruratannya apa nih, kan UGD itu kan untuk pertolongan pertama nih, apakah dimasukkan penyakit lain kan keracunan gitu ya, keracunan contohnya keracunan makanan atau keracunan apa, padahal ini kan salah satu overdosis itu keracunan obat karena berlebihan ya. Gitu. Nah itu yang jadi tanda tanya sampai sekarang, dan mungkin bisa kita dorong ya, maksudnya layanan kesehatan ketika menemukan case overdosis narkoba atau narkotika ini menjadi sebuah tantangan untuk pencatatannya. Dalam arti pencatatan itu kan nanti kan buat intervensi, kan karena di negara ini negara hadir untuk penanggulangan narkoba. Artinya kalau ada data yang jelas, yang real, artinya ada upaya untuk intervensi nanti ya. Nah, tercatat 61 kematian, itu tahunnya sudah nggak update ya. Udah lama ya. Tahun 99 kan sebuah rumah sakit umum pusat yang dipegang pemerintah itu mencatat, kok bisa ya? Bisa ya. Tapi kenapa kesiniin di tahun 2023? Nggak pernah dengar ya. Bahkan saya browsing di internet dan tanya sama teman-teman jaringan, memang belum ada gitu ya. Mungkin ataukah pihak rumah sakit atau layanan takut dan enggan atau permintaan keluarga kali ya. Karena mungkin ini aib ya. Dianggap ketika anaknya kecanduan narkoba terus sampai overdosis itu menjadi sebuah aib buat keluarga. Ya ini asumsi dari kita aja ya. Terus gue juga punya pengalaman yang terbaru ya, baru kurang lebih 2 tahun yang lalu dan 2 tahun yang lalu. Karena kita konteksnya ini kan ngomong overdosis secara umum ya, penggunaan nafsanya.
Cuma kalau dalam program yang kita biasa lakukan adalah program HIV yang korelasinya hubungannya dengan penggunaan nafsa suntik ya. Nah, artinya ada penggunaan opiat atau heroin yang digunakan. Nah, gua tuh mengikuti perkembangan itu dan bahkan keadaan gua waktu itu lagi relapse nih. Jadi banyak teman-teman yang jangki lama nih yang datang ke gue nih, baik itu aktivis maupun non aktivis ya. Satu ketika memang ada satu program pencegahan, gue ngomong yang sisi opiat ya, heroin nih, program naloxone. Nah, untuk komunitas, bagaimana upaya naloxone itu bisa menjadi satu bagian dalam konteks program penanggulangan pertolongan overdosis pada pengguna heroin. Pengguna heroin ya. Ya. Nah, bikinlah pelatihan, terus adalah ketersediaan naloxone, tapi itu secara gerilya ya. Artinya kita masih ketakutan kayak dulu waktu program LAS. Ya, LAS. Bagaimana upaya-upaya riset, bagaimana upaya-upaya ketersediaan itu barang. Maksudnya kan dulu kan jam itu, sekarang naloxone gimana caranya ya? Nah, bisa masuk. Nah, itu kan akhirnya kan ya gue buka sedikit ya, maksudnya itu cara-cara gerilya kita padahal untuk manfaat nih. Karena nanti akan bersinggungan dengan kaitannya dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara kita. Padahal kita niatnya baik gitu kan. Sebelum kita lanjut ke naloxone dan itu overdosis, kita lihat dulu yang lewat ini. Tiap zaman melahirkan sebuah generasi. Tiap generasi ada zamannya. Generasi optimal. Oke, kembali lagi di Generasi Optimal Channel. Setiap zaman melahirkan sebuah generasi, setiap generasi ada zamannya. Tadi kita sudah hampir 40% lah mengupas latar belakang program overdosis yang pernah berjalan maupun yang mau kita lakukan ke depannya atau cita-cita bersama kita komunitas penggiat HIV. Karena ini cukup penting sekali ya Bud ya. Memang di beberapa skema program itu penanggulangan narkotika dan HIV itu khususnya untuk pada penggunaan zat ini jarang sekali tersentuh dengan ini. Ada tapi porsinya nggak terlalu banyak nih. Cuma sebagai catatan aja ya. Saya yakin banyak orang nggak tahu nih Bu, penggiat yang baru bagaimana sih penanganan overdosis. Dalam 1 tahun terakhir nih saya menemukan nih Bu di berapa jalan. Iya kan kayak tadi saya kan 2 tahun lebih kan. Ada di beberapa penggunaan zat lain nih di mix nih Bu. Di mix kayak seperti alfazolam dicampurkan dengan zat lain. Ya contohnya yang masih ada kaitannya, ini masih ada kaitannya ya, selain memang psikotropika tadi atau obat-obat daftar G, kaitannya dengan mix yang maksud mungkin dengan buprenorphine atau Suboxone ya. Ini yang kita sering temukan nih Bu. Yang masih terjadi nih. Ya masih terjadi, walaupun sebenarnya obat zat itu sebenarnya tidak untuk disuntikan kan atau dicampur gitu sehingga jadi penyalahgunaan baru ya. Hasilnya seperti itu Bu. Ada tidur di gang sampai 2 hari loh. Itu nggak mati deh. Itu nggak mati, dicubit atau. Terus gimana Bu untuk mendeteksi mendeteksi seorang itu overdosis ya. Kita perlu juga itu mungkin pemirsa teman-teman di penggiatnya harus tahu nih mendeteksi awal bagaimana seseorang itu overdosis. Kira-kira yang pertama paling kita harus melihat penggunaan zat apa saja yang banyak atau populer penggunaannya dan bahkan menjadi satu kebiasaan ya atau adiksi yang dipakai sama teman-teman. Pertama adalah ada 2 jenis nih, ada depresan, ada stimulan. Pertama depresan itu yang dibilang kalau bahasa gaulnya adalah donor. Bilang, gua anak donor nih gitu. Yang stimulan itu upper. Nah, contohnya depresan sekarang ya. Pertama adalah opiat ya, heroin yang berkembang. Terus ada obat substitusi yang pengguna opiat namanya metadon ya. Terus ada morfin, pastinya masih golongan senyawa opiat juga. Terus ada kodein, obat juga ya. Substitusi atau menghilangkan kecanduan untuk heroin. Terus ada tramadol, ada diazepam ya, yang pokoknya yang belakangnya pam tuh. Kalau dulu mah zaman gue ya, Valium yang ngetop. Itu kan ada alprazolam juga, atau merek dagangnya Sanak. Dan pastinya yang paling banyak juga nih alkohol ya, karena beredarnya juga cukup secara umum nih kayaknya.
Nah, ini masih yang depresan nih Bang ya. Iya. Terus ada satu lagi yang tadi dibilang yang stimulan ya. Stimulan apa yang lo tahu stimulan Bang yang lagi populer nih Bang? Stimulan tuh yang lagi populer itu seperti kayak sabu ya. Sabu, metapetamin tuh ya. ya. Metapetamin. Terus kalau kokain mahal kali tapi ada gitu. Ada, tapi hanya kelompok-kelompok tertentu kali ya bisa mengakses ya. Atau zat-zat narkotika yang memang membuat diri kita menjadi Aktif ya. ya seperti contohnya ekstasi. Ekstasi ya. Ya kan sekarang masih ya klub-klub masih banyak ya bertaburan di ibu kota ya. Tapi di antara penggunaan berapa zat yang ada itu nggak semuanya kelihatannya menjadi overdosis ya. Makanya kan kita ngomongin satu zat aja. Kayak tadi gue bilang opiat itu turunannya banyak. Turunannya banyak ya. Ada heroin, ada morfin. Iya. Dan sejenisnya lagi lah, ada bahkan yang buat pengobatannya ada yang tadi ada metadon, ada Simpson, belum ngomong psikotropika yang tadi ada pam-pamnya tuh, ada diazepam, ada aprazolam, kodein ya, banyak banget. Banyak dia. Nah, kita kan harus melihat satu kategori zat yang kita minum atau kita makan itu menjadi bisa overdosis. Karakteristiknya beda dan penerimaan tubuh toleransinya juga pada setiap orang pasti beda. Masalah dosis tadi ngomong. Dosis, ya. Kan sebenarnya yang pantas ngasih dosis dokter. Iya. Ini dosisnya diatur sendiri. Diatur sendiri merasa kalau gua segini udah pas nih. Atau ada yang berlebihan tapi mendekati overdosis yang dibilang good high kali ya. Good high ya. Good high. Nah, makanya ada bedanya tuh tadi, Bang. Apa tuh perbedaannya tuh? Ya kan biasanya yang gua rasakan ya sebagai sebagai pemakai dulu ya. Sisi pemakai gue nih sekarang. Artinya ketika mabok enak ya? Maboknya enak. Cuma gue dilihat orang mungkin suara gue udah pelat-pelat. Iya, gokil. Udah gokil banget nih. Napas gue udah. Iya. Udah kayak gitu-gitu. Tapi gue merasakan pribadi diri gue merasakan itu enak banget gitu. Enak ya. Udah pas. Padahal kalau orang normal lihat nih. Istilahnya udah mentok ya? Mentok sih, gue enak. Kalau mentok mungkin kalau menurut mentok sama enak tuh beda gak? Beda ya. Kalau mentok tuh gimana ya? Mentok itu udah selesai ya. Satu keadaan yang gue nggak mau. Kalau gue pakai gue pasti akan muntah, gue pasti akan overdose. Itu nggak enak ya. Ada kesadaran untuk ke situ sih. Iya. Nah kalau yang good high ini lagi enak-enak ini jangan ditambah lagi, udah segini aja. Tapi itu udah sebenarnya udah mendekati, kalau orang lihat ini mendekati overdosis atau keracunan atau kelebihan zat. Jangan-jangan orang overdosis karena ketika lagi enak BR-nya masih ada di depan. Mungkin itu namanya OD juga Bang. OD ya? Ogadrop. Ogadrop ya. Nah itu salah satu gini loh prinsipnya ya kalau buat pemakai nih atau ketika barang itu ada di tangan. Iya. Lo drop dikit aja nggak mau. Tadi kan gue bilang OD juga namanya. Kalau overdosis Ogadrop. Kayaknya good high terus. Good high ya. Good high terus gitu. Nah itu jadi tantangan juga memicu untuk masuk ke dalam fase overdosis. Tapi gitu. Itu banyak di sebuah zat depresan ya kelihatannya ya. Beda dengan sintetis ya seperti ganja ini. Saya juga pernah ngalamin sih. Ganja alami Bang. Iya. Saya nggak ada mentok-mentoknya itu. Natural ya. Turun naik, hajar lagi. Turun naik, segitu-gitu aja. Artinya beda dengan depresan ya. Ya tadi depresan juga ada yang bentuk kimia. Ada yang kimia ya. Nah kan narkotika kan dari tanaman, sintetis. Nah itu kan dari definisinya udah jelas. Ya. Nah kalau yang lu sebut tadi lu mau senggol-senggol nih ya. Kenapa ganja? Gua ngomong aja langsung. Kenapa ganja? Overdosisnya ada nggak ganja? Nah gitu. Itu yang menjadi pertanyaan. Nah itu mungkin sesi berikut kali. Oke. Ada kita mau ikutin dulu ya. Tiap zaman melahirkan sebuah generasi. Tiap generasi ada zamannya. Generasi Optimal. Oke, kembali lagi di Generasi Optimal Channel. Setiap zaman melahirkan sebuah generasi. Setiap generasi ada zamannya. Iya. Kita udah sampai tadi kita bicara tentang zatnya ya. Latar belakang. Yang enak-enak ya. Terus kenapa bisa jadi terjadi overdosis? Jenis-jenis zat. Terus gimana cara penanganan pertolongan pertama nih yang penting nih ya
Kira-kira gimana caranya ya? Pertolongan Ketika misalkan ada teman kita Ya. overdosis nih, Ya. apa yang harus kita lakukan nih untuk membantu mereka nih? Ya pertama ya harus kita lihat Respon ya. respon karena melihat ciri-ciri orang overdosis sebelum ngomong respon Iya. berarti kita ngeliat gejala-gejala overdosisnya. Iya, gejala. Biasanya yang pertama adalah ada gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan ya. Napasnya kita anggap kalau bahasa gampangnya Senin Kemis lah. Kemis ya. Wah udah ngorok biasanya. Ngorok, iya, iya, Ngorok iya. nih terus terjadi ngorok. Iya kan? Tidak stabil lah dengan pernapasannya. Iya, iya. Terus yang kedua biasanya suaranya tidak normal tuh. Nggak normal ya. Iya tadi yang gue bilang ngorok tuh. Ngorok ya. Terus kita lihat sekujur tubuhnya, bibirnya, Iya. biasanya ada perubahan warna. Iya. Biasanya agak itu, kebiru-biruan ya. nah bibir berubah warna agak membiru. Biru itu. Biru. Nah itu ciri-ciri bahwa pernapasan terus kulit bisa terlihat ya. Biasanya lebih dingin, Dingin ya. dingin suhu tubuhnya. Padahal di dalamnya di luarnya panas, Iya, dia keringetan biasanya. Keringetan ya. Terus tidur yang ekstrim, kok nih kita anggap pedau nih kan. Tidur yang ekstrim itu gimana ya? Tidur yang ekstrim itu dia kayak nggak gerak, Nggak gerak ya, dan diem itu ya? berjam-jam, Kayak pedau gitu ya tadi yang gue jelas sampai 2 hari nggak bangun. berjam-jam. Nah untungnya aja masih ada napas kali kan. Iya, iya, iya. Untungnya ya. Cuma kan itu kan butuh pertolongan pernapasan buatan Mas. Iya, iya. Harusnya gitu. Nah biasanya tuh yang kita lakukan tadi yang pertama adalah respon ya. Respon. Lihat responnya. Ya entar lu tabok ini masih ini nggak apa-apa gitu. Cubit ya. Cubit. Terus Biasanya kasih minyak apalah yang bisa ini kan minyak kayu putih atau dia Ada. respon nggak nih ada ini. Kalau nggak ada respon biasanya kita lihat posisinya lagi. Iya, iya, iya. Posisinya karena tadi kan ada pernapasan Iya. yang terganggu nih. Atur ya supaya Atur. sirkulasi pernapasannya menjadi baik Pernapasannya ya. baik. Biasanya kita miringkan. Bang. Miringkan ya. Biasa Miringkan dimiringkan. entah ke kiri atau ke kanan. Iya. Kiri, Kiri kanan. posisi yang baik. dari respon terus posisi menentukan posisi recovery lah. Kakak free ya. Ketika dia recovery sebelum kita nanti akan telepon UGD Iya. atau kita udah nah Ntar yang datang bukan UGD lagi, BD lagi. Panggil BD. responnya udah nggak Iya. responsif. Terus yang kedua pernapasannya terganggu dan kita sudah posisikan posisinya pada posisi recovery ya, Iya. miring ke kiri Dan ke kanan. atau miring ke kanan. Setelah itu kan biasanya ada yang ngeluarin busa. Iya. Nah biasanya sumbatan-sumbatan busa, air liur dan lain-lain itu kita bersihkan bang. Ini sih yang paling, ini gue pernah dapetin di tahun 2000 berapa ya? Itu lagi sesi di tempat gue, sesi tentang pararegal untuk pengguna nafsa. Double tabek yang datang, ada satu peserta teman kita. Agak overdosis. Overdosis metadon dimix sama obat-obatan. Masya Allah. Iya, dia pernah udah lama nggak pakai tuh. Iya. Nah itulah yang gua akhirnya ya kasih tadi pertama lihat pernapasan udah nggak ini, Iya, iya. udah nggak respon, gua kasih posisi recovery yang baik ke kiri ke kanan, gua bersihkan air liur dan busa-busanya. Dan jangan lama-lama ya ketika menganalisis dan screening lebih cepat. Kalau ada memang yang- tidak ini bawa ke rumah sakit ya. Biasanya ada yang respon yang ingin jantung bang. Oh, apa dipompa ya? Itu harus belajar juga tuh. Belajar ya, Tapi Bang? sebaiknya ini harus digarisbawahi. Iya. Ketika yang belum dapat pelatihan untuk memompa ini, itu bahaya bang. Bahaya. Itu yang pertama. Jadi kesalahan nantinya. Iya. Terus yang kedua kesalahan lagi. Kita loncat lagi jantungnya. Kesalahan lagi deh, ya kan? Ketika PCR. PCR ya. Ya kan, ini jember banget lagi. Ya kan, biasa ketakut situasi ini. Satu, yang pertama harus perhatikan teman-teman para pengguna pasti akan panik. Iya, Atau orang yang tidak mengerti, teman kita yang tidak menggunakan PCR pasti itu akan kan panik. pembuatan pernapasan Buatan. sementara ya. Sementara lagi tiga nih, biasanya lihat lidahnya. Jangan sampai dia menggigit, kan biasanya kan dia kan, Iya. karena saking ininya menggigit Nahan lidah. ya. Biasanya kita ganjel pakai sendok bang. Sendok iya. Nah supaya dia tidak menggigit lidahnya. Gigit, iya. Itu biasanya yang terjadi yang gua alamin ya. Iya, iya. Makanya kita ngomongnya ini, kita diskusi. Iya. Kalau ada yang kurang-kurang boleh ntar komen di Silakan. bawahnya. Kita bisa diajak diskusi aja gitu. Kita ajak diskusi gitu dan Atau mau berdebat juga boleh. berdebat tapi solutif ya. Iya, iya. Solutif. Tapi yang menjadi masalahnya kan ketika kita menemukan nih di lapangan. Nah, situasinya gimana nih? Situasinya gimana? Kadang-kadang Kita kan sebagai panik, Bud. kita sebagai orang awam dan kita sebagai misalkan ada dua orang awam nih. Satu sebagai pemakai, satu yang bukan pemakai nih. Bagaimana menghadapi situasi tersebut?
Nah, tadi lu bilang panik Bang. Iya. Itu banyak yang ditinggalin, bahkan teman-temannya nih yang menyebabkan kematian adalah ketika pertolongan pertama teman yang overdosis malah ditinggalin karena tidak tahuan. Oke, buat sebagai closing statement nih, Bu. Apa yang kawan-kawan pendengar atau penonton Generasi Optimal dan Mendesak ini harus tahu nih, lagi ini khususnya di penggiat yang ada di lapangan. Iya. Kalau ketika teman kita atau sahabat kita ada orang yang overdosis, apa sarannya? Ya pertama jangan panik. Yang panik ya. Yang kedua punya pengetahuan untuk pertolongan pertama. Ya. Jangan ditinggal ya teman. Jangan ditinggal. Gue punya cerita juga tuh masalah itu nih sebelum kita tutup. Ditinggal. Pertama ada yang ditinggal bagus, ada yang tidak bagus. Yang ditinggal bagus nih. Kan biasanya kalau kita masuk ke GD, ngasih KTP nih penanggung jawabnya siapa? Karena takut ketahuan keluarga dan lain-lain, ditaruh di UGD ditinggalin. Itu yang bagusnya tetap ditanganin dong. Yang kedua, ini ditinggal tidak bagus. Kabur semuanya atau dibuang, Bang. Itu yang ngeri karena ketakutan kalau mati kita sebagai temennya yang pakai bareng kena kasus hukum tadi bilang. Tapi rata-rata Bu, ya Jaki ini makanya di kamar Bu. Persoalannya Bu. Iya. Ketika ada overdosis sendiri lagi Bu. Ya itu kan nggak ada yang bisa. itu Bahaya kan tuh. bahaya. Iya kan? Atau tinggi. Ayo lu. Iya. Baru make. Oke. Overdosis lagi. Oke, Bro. Makasih, Bro. Thank you. Kolaborasi ini kita akan terus memberikan informasi dan saling saling tukar berpikiran ini sambil ngobrol. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya buat kita dan teman-teman lain di luar. Ya. Mungkin itu aja dari saya. Mundur, saya Abdurrahman dari Generasi Optimal. Gue Ombus dari Kulsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.